Malaysia mau jadi negara maju di 2025. Make sense kok. Aku mau bahas dari segi kantoran aja ya. Malaysia itu udah multicultural banget. Kalian kenalan sesama expat di sini tuh banyak. Kenapa Kuala Lumpur masih lebih baik dari Jakarta? Ini pendapat gue sebagai pelajar di Malaysia. Di Kuala Lumpur sering banjir nggak kak? Di video aku sebelumnya ada yang nanya kayak gini nih. Hey Besti, kena scam beli durian dekat Indonesia weh. Was two persons inside the bike and they grabbed it while I was driving and they stole my phone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin, geng. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video orang Jakarta saat tiba ataupun tinggal di Malaysia, tepatnya di Kuala Lumpur. Dia mengatakan hal demikian, geng. Katanya lebih nyaman tinggal di Kuala Lumpur daripada di Jakarta. Dan banyak perbedaan-perbedaannya, geng. Wah. Kira-kira apa sih perbedaannya? Kok bisa orang Jakarta, ini ibu negara Indonesia ya, orang Jakarta sendiri bilang hal seperti itu, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Kalau kita orang kampung seperti saya dan seperti lainnya, pasti paling mengira itu kalau di Indonesia orang Jakarta itu adalah orang yang paling modern ataupun tahu tentang kemajuan negara. Tapi ini orang Jakarta sendiri kayak gitu yang bilang ataupun bercakap seperti itu, geng. Wah. Kira-kira apa sih penyebabnya? Kok orang Jakarta tuh bilang sampai seperti ini dengan Kuala Lumpur? Apa sih kelebihannya Kuala Lumpur daripada Jakarta? Katanya si MRI itu sama-sama kayak gitu ya, Kang. Di Jakarta juga seperti ini, di Kuala Lumpur sama kayak itu. Wah. Kira-kira apa sih ya, geng ya? Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go! Malaysia mau jadi negara maju di 2025. Yes. Make sense kok. Aku mau bahas dari segi kantoran aja ya. Malaysia itu udah multicultural banget. Kalian kenalan sesama expat di sini tuh banyak banget orang Thailand, Filipina, Vietnam, including Indonesia. Banyak juga loh orang dari Jepang dan Korea. Mereka tuh bukan kayak lead atau CFO atau CEO gitu ya, mereka ya pekerja sama kayak kita, cuman gajinya lebih gede, nyesuaiin standar di country mereka. Mostly so happy dengan expand di Malaysia. Correct me if I'm wrong, tapi yang aku tahu di Jakarta itu mostly kita susah banget kenalan sama expat. Expat di Jakarta itu susah dijangkau karena mereka tuh mostly itu lead atau bahkan CFO atau CEO. Kerja di Malaysia itu untuk Southeast Asia except Singapore, itu mereka consider gaji di Malaysia lebih gede loh. Orang Thailand, orang Vietnam, orang Filipina, termasuk Indonesia, mereka bilang gaji di Malaysia itu lebih besar. Mostly mereka nggak mau balik ke Indonesia lagi. Infrastruktur di Malaysia itu termasuk ini bukan soal kereta cepat, cuman yang paling dibutuhkan karyawan, LRT for going to work, for going home, for going to hang out, for going to here, there, everything what I want, udah termasuk mencakup ke semua tempat yang kita pengen kunjungin. Kenapa Kuala Lumpur masih lebih baik dari Jakarta? Ini pendapat gue sebagai pelajar di Malaysia. Yang pertama, kemudian akses transportasi umum yang bikin gue nyaman tinggal di Malaysia. Terutama untuk tinggal di KL. Banyak pilihan seperti MRT, LRT, monorail, dan KTM. Itu bikin gue gak bakal bingung mau kemana-mana sih. Yang kedua, harga masih terjangkau murah dan ramah bagi kantong pelajar Indonesia. Apalagi bisa dapat diskon 50% untuk apply kartu Toseng Go versi pelajar. Yang ketiga, mau transit dimanapun gampang. Bakal terhubung dan terkoneksi ke moda transportasi lain secara nyaman dan mudah. Next, kita bahas stasiun KL Sentral kali ya.
Di Kuala Lumpur sering banjir nggak kak? Di video aku sebelumnya ada yang nanya kayak gini nih. Hey Besti, video ini hanya bermaksud untuk sharing dan edukasi saja ya, bukan bermaksud untuk membanding-bandingkan. Menurut aku, banjir di Kuala Lumpur nggak sesering di daerah Jakarta dan Jabodetabek. Di Kuala Lumpur juga terjadi banjir, tapi biasanya disebabkan oleh hujan lebat yang berkepanjangan, terutama selama musim hujan kayak sekarang-sekarang ini. Kalau di Indonesia memang disebabkan oleh hujan yang lebat, tapi juga dipengaruhi dengan faktor-faktor lain seperti letusan gunung berapi, air laut pasang tinggi, dan penyumbatan saluran air. Banjir di Malaysia sering terjadi di daerah-daerah rendah dan lembah sungai, tapi kalau banjir di Indonesia dapat terjadi di berbagai wilayah termasuk daerah daratan rendah, pesisir, dan daerah pegunungan. Secara geografis, Jakarta berada di dataran rendah, sedangkan Kuala Lumpur berada di lembah sungai. Hal ini dapat mempengaruhi pola banjir di kedua kota tersebut. Meskipun intensitas banjir di Jakarta umumnya lebih tinggi daripada di Kuala Lumpur, tapi kedua kota telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak banjir. Tapi tingkat keberhasilannya berbeda-beda karena tergantung dengan iklim dan letak geografis kedua kota dan negara tersebut. Di minggu lalu sempat juga ada banjir di Kuala Lumpur karena disebabkan oleh hujan yang lebat di daerah PWTC. Dan sempat juga ada berita di bawah kota Kuala Lumpur ini aslinya adalah gua kapur yang kosong, Besti. Makanya sempat ramai juga ada salah satu pelancong dari India yang jatuh ke tanah mendap di daerah Kuala Lumpur. Nah, kira-kira ada nggak yang tertarik juga sama berita ini? Komen di bawah ya, Besti. Kita akan lanjut di next video. Halo geng, aku tuh datang ke sini rencananya itu kayak duduk-duduk santai, terus nyari ide, nyari refreshing gitu, kayak healing gitu, duduk sendiri. Tapi rata-rata orang yang datang ke sini tuh pada datang bareng pasangan atau nggak bareng keluarga mereka. Karena tempat ini terlalu cantik banget kalau malam. Aduh, kayaknya orang yang jomblo nggak bisa lama-lama di tempat ini deh. Sumpah, kalian mau lihat nih, lihat nih. Tuh, ada asap-asapnya geng di sungai-sungai ini. Lihat tuh. Wadidaw, kalau kalian datang ke Malaysia bareng pasangan kalian dari sore sampai malam nih, mantep sih ini. Jadi kayaknya aku harus pulang karena tempat ini nggak cocok buat aku yang single. Ya, adalah. Nah, geng-geng semua, gengnya daripada MRI ya, ataupun daripada netizen-netizen Konoha, kalian harus datang sendiri ke Kuala Lumpur kayak itu. Rasakan sendiri perbedaannya seperti apa kayak gitu ya. Apa namanya, kerajaan membangun sebuah ibu kota itu seperti apa kayak gitu ya geng ya. Ya, intinya tahu sekarang Indonesia lagi mau membangun ibu kota baru yaitu IKN kayak gitu. Apakah bisa? Malaysia juga ada kayak gitu ya. Ya namanya Putrajaya kayak gitu ya. Tapi yang paling didahulukan yang terkenal kan Jakarta ya geng ya. Dan sama juga kalau di Malaysia itu adalah Kuala Lumpur. Nah, jadi seperti itulah geng, alasan-alasan orang Indonesia ataupun orang Jakarta sendiri sampai betah tinggal di Malaysia geng, terutamanya di Kuala Lumpur. Dan bahkan bukan cuma di Kuala Lumpur aja ya geng ya, bila orang Jakarta ini tinggal ada yang di Penang ataupun Kedah dan lain sebagainya kayak gitu. Memang ya tampaknya seperti itu. Nah, kalau masalah banjir nih ya geng ya, wallahu alam ya geng ya, kita banjir tidak ada yang tahu. Tapi kalau semenjak ikinya di Malaysia itu ikinya jarang sekali terjumpai jarang sekali menjumpai banjir di Malaysia ini. Mungkin di tempat ikinya itu adalah rawan banjir. Dan di sini itu geng, kenapa jarang banjir? Ya karena warganya itu sangat tertib membuang sampah tidak sembarangan atau tidak tidak membuang ke sungai. Tidak seperti di tempat kita ya guys ya. Kalau di tempat kita ya udahlah buang sungai aja lah. Itulah yang harus kita perbaiki supaya tidak ada penyumbatan di kolom-kolom perlaluan air. Oke geng, akan ikinya reaction satu video lagi nih geng. Waduh, ini kenapa sih akhir-akhir ini videonya di iki ini kok ada orang Malaysia yang liburan ke Indonesia katanya kena scam beli durian di Indonesia. Waduh, udah tahu durian di Malaysia itu enak, malah kenapa beli di Indonesia? Mungkin ingin mencoba sama atau tidak ya geng ya. Dan ada juga Mina Saleh ya, perempuan ini kena jambret ataupun kena rompak. Waduh, ini turis loh, kasihan sekali ya kan. Nanti image Indonesia, pelancong-pelancong itu tidak mau datang lagi ke Indonesia. Jom kita simak dulu videonya seperti apa. Let's go. Kena scam beli durian dekat Indonesia weh. Kat Malaysia durian kira by kilo, tapi dekat sini dia kira sebiji.
Sebiji Dengar je korang. harga satu biji durian RM20,000. I macam juling mata. Itu tak berapa RM20,000. RM20,000 tu bersamaan dengan RM6. Weh, aku kaut beli 10 biji. Total semua lebih kurang RM60 je. Sekarang ni kita nak tunjukkan semua buah-buah yang kita beli. Buah oren, I beli buah mangga, I boleh manggil. Total 10 ni RM200,000 je. Bersamaan dengan RM60 je. RM6. RM6. Bismillahirrahmanirrahim. Durian kampung ya. Berlemak. Cukup rasa. Manis. Sedap weh. Kat Malaysia, murah tu ada. Tapi tak elok. Kamu cium murah. Ibarat macam dah kena reject. So, kalau nak makan durian murah-murah macam tu, tolong datang kat Medan, kat Baras Tagi. Sumpah sedap gila durian dia. Love dog. So remember your number or not? Then we shared Yeah. shared where is the mobile, you know? Why did John say? I was driving my phone. I was driving my bike, and someone just took my phone. With two persons inside the bike, and they grabbed it while I was driving, and they stole my phone. Waduh, kata ikinya itu yang kena scam karena betulan gengnya. Tapi ya nggak tahu juga kena scam atau tidak, mahal atau tidak, silakan komentar dekat bawah kayak gitu ya geng ya. Menurut ikinya sih murah kayak durian ya gengnya. Durian kampung ya sama saja sih seperti durian di sini. Tapi kalau Musang King memang jauh beda. Enakan di Malaysia, memang lebih padulah di Malaysia kalau masalah durian ya gengnya. Tapi kalau yang kena scam seperti tadi, bule itu kena jambret. Waduh, kasihan sekali ya gengnya. Ini kena jambret lagi di Bali ya. Waduh, ini nama Bali nanti tercemar tidak baik. Waduh, tolonglah buat para penjambret, kerjalah lebih baik. Ikinya tahu mencari pekerjaan di Indonesia itu sangat sulit. Tapi lebih baik kita mencari kerja yang halal-halal sajalah. Jangan menjambret. Apalagi yang dijambretkan ada orang masaleh, bina saleh. Waduh, jadi takutnya nanti dia balik langsung terjadi menceritakan kepada teman-temannya kayak gitu. Wah, di Bali itu seperti ini, dijambret. Malam-malam tidak baik ya. Berbalik dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia itu orang-orang perjalanan tuh aman-aman saja kayak gitu ya gengnya. Tapi aduh, kenapa kayak gini? Aduh, bikin malu namanya Indonesia lagi ya gengnya. Kalau mau kerja kayak gitulah, itu yang mau dirampok itu para koruptor sajalah. Kalau bisa jambretnya, jangan para pelancong-pelancong kayak gini. Malu nama Indonesia. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin video ini bermanfaat ataupun tidak bermanfaat, silahkan tulis di kolom komentar. So, apa-apa benda, bila ada video yang akan ikinya ingin reaction, silahkan tulis di kolom komentar ataupun tag TikToknya Mas Iki. Ya, karena ikinya tuh mengereaction sebuah video-video dari TikToknya Mas Iki ya geng ya. Jadi kalau di YouTube ikinya tidak terlalu mereaction karena sudah sering ditonton juga, pasti kalian sudah paham ya gitu ya. Tapi kalau di TikTok kalian tidak akan mungkin menontonnya. So, mungkin videonya sampai di sini saja. Ikinya mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang telah stay sampai sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.